Oke, balik lagi di Ngopi Bro. Ngopi dulu, Bro. Ngopi dulu, bro. Nggak enak sih. Kita kembali lagi di Ngopi Kuy. Ngopi Kuy. Ngopi, Bro. Ngopi, bro. Ngopi Bro. Ngopi dulu, Bro. Oke, balik lagi di Ngopi Bro. Ngopi dulu, bro. Boys. Ya, kita ketemu lagi. Fresh. Hari ini ya di Yoi. Ngopi Bro. Ini buat kalian yang mungkin baru nonton Ngopi Bro ya, ini segmen baru yang rencananya di tiap hari Selasa kalau tidak malas. Iya, kalau punya waktu. Karena punya waktu. Bukan Gua- males. Betul. Gue sama Kevin Chuan ya. Kevin Chuan perkenalan Hello, kalau guys. belum apa namanya Belum tahu. belum tahu. Ya kan? Dan kita udah ini episode yang ketiga. Episode yang ketiga. Jadi di episode pertama, episode kedua silakan nonton Ya, juga. silakan Kita kalian ngomongin cek. soal modeling ya, modeling bisa kaya atau soal enggak. modeling. Terus banyak cara untuk mencari cuan Betul. dari modeling. Dan sekali lagi kenapa kita namain Ngopi Bro, karena biasa kalau kita nongkrong, kita ngopi-ngopi, banyak cerita yang bisa Banyak keluar di cerita. situ. Yoi. Nah. Nah, kali ini kita bahas apa, Ci? Kita ngobrolin apa ya hari ini ya? Soal cuan lagi. Iya dong, Soal cuan-cuan cuan. dulu lah. Begini, gue kemarin itu beberapa kali, dan ini kayak gue yakin juga banyak banget yang suka lihat di media sosial ya katanya. Millennials susah punya rumah. Millennials makin sulit beli rumah. Setuju nggak lu? Serem banget. Lu setuju nggak? Kalau setuju atau enggak, mungkin ada setujunya. Ada setujunya. Karena lifestyle anak-anak sekarang bro. Bener. Sekarang ada GoFood, ada GrabFood, iya Terus nggak juga sih? Kita bisa ngopi-ngopi. jajan. Nah, ngopi-ngopi. Ngopi sekali ngopi bisa 50.000. Starbucks berapa? 60.000 sekarang. Goban. Iya, 50.000. Ya kan? Setiap Setiap kali hari, ngopi, setiap hari. 30 kali. 30 1,5 kali, juta. 1,5 juta. Satu hari kadang-kadang gue bisa 3 kali. 3 kali, ya let's say lah 1 kali aja kalau orang kantor. Iya. Udah 1,5 juta. 1,5 juta, ya kan? Terus belum kalau misalnya anak-anak milenials kan baru-baru mulai bekerja, gaji ya masih ada yang UMR, ada yang di atas UMR tapi Ya. nggak begitu jauh. Ya kalau udah habis untuk apa namanya Ngopi. ngopi aja juga udah lumayan. Udah lumayan, 1,5 juta mungkin udah 20% dari gaji. Ya Iya mungkin nggak sih? ya kan? Gitu. Jadi bisa jadi juga. Terus belum lagi lifestyle yang semua serba branded ya kan Iya. sekarang. Fashion Branded sekarang. stuff. Brand banyak Handphone banget. baru ya. Handphone baru. Lo apa tuh gue pakai Oppo. Iya. Iya. Ini gue juga Aku Oppo ya. ini gue juga endorsean sih. endorse 2 tahun lalu. Gak beli ya, itu privilege kita. apa gadget-gadget yang up to date ya kan, terus apa lagi tuh yang biasa ngabisin anak-anak milenial. Party. Party Healing, benar. Liburan sekarang banyak. kalau mah healing dibayar. Sometimes. Ya kan. Iya. Kalau yang enggak healing, aduh itu Healing pakai bayar. sendiri. Iya kan? Ya itu juga jadi salah satu pengeluaran ya. Ya, jadi dari situ Healing. gue ada setujunya anak milenial susah punya rumah, tapi Ya. bukan berarti susah Nggak nggak bisa. Iya, bisa, bisa. cuman emang susah kalau Ya. lifestyle kita nggak dijaga. Betul. Tapi memang sekarang Itu dia. susah ya untuk menjaga lifestyle dengan banyaknya godaan ya nggak sih kalau Gengsi. gengsi betul. Terus kalau orang tua zaman dulu bilang dulu kan belum terlalu banyak pengeluaran kayak sekarang, contoh boba, kopi nggak terlalu. Dulu kopi mungkin pakai kopi saset aja udah Ya, happy ya, ya ya. nggak sih? Sekarang banyak kopi-kopi lifestyle di coffee shop ya kan, bahkan Tapi even- gue ngerasain bro, Gimana? kayaknya tuh kalau jalan kemana-mana kita pakai cup kopi gitu lebih enak daripada misalnya gue bawa tumbler sendiri kayak repot gitu. Jadi Ya. beli pakai cup buang. Ya. Itu habit yang nggak bagus sih sebetulnya. Ya, Emang gue bawa tumbler sih tadi kesini. air putih kan, pakai air putih kan. Iya. Ya memang lifestyle juga jadi kesulitan ya buat beli Ya. rumah gitu. Terus belum lagi baru mulai kerja, dan rumah sekarang juga harganya udah mahal banget. Oh iya, Iya nggak rumah sih? harganya udah mahal banget bro. Harganya udah mahal banget. Contoh di Jakarta, kayaknya udah sulit banget dapat rumah yang 1 M-an. Oh susah. Iya nggak Nggak sih? ada tengah kota mana ada. Tengah kota nggak ada. Jadi sekarang makanya Apartemen ada juga tapi kecil-kecil dan Iya. Ada sih beberapa apartemen yang dengan harga 1 M udah dapat 2 kamar. Tapi ya ya, nggak banyak. lokasinya begitu juga. Maksudnya, Iya. agak kurang. Iya betul. Iya kan? Jadi memang sekarang harga propertinya mahal, terus kitanya juga susah nabung. Jadi ya banyak milenial yang ngalamin tuh yang namanya susah beli rumah, dan gue sendiri pun juga belum. Kalau lu udah ya?
Udah. Ya, hopefully semoga tahun depan bisa ya. Sebenarnya Kevin bisa, cuman Ya. belum mau, Enggak lah, mungkin belum dapet yang pas. mungkin karena gue juga base-nya di Jakarta. Tapi gue beli waktu itu yang pertama di Sumuran lo kok. Sumuran gue ya. Sumuran lo, kan kita Jadi gue beda belum, 4 tahun. belum telat-telat banget lah ya. Belum Tahun lah. depan gue masih bisa. Masih 26 tahun. Masih bisa, bro. Masih bisa gitu. Jadi memang nggak gampang, tapi bisa. Bisa. Makanya kita memanage keuangan itu harus benar. Nah, lu sendiri, lu kan udah nyicil properti kedua lu ya, Ji, ya? Ah. Nah, lu cara manage keuangan lu sendiri gimana nih? Itu juga thanks to my mom. Oke. Jadi Karena- dari nyokap ya. Karena kalau enggak, ya itu dia. Nah, ini mungkin nyambung juga ke sumber pendapatan. Lu mungkin kalau kita di entertain kan bayaran nggak pasti turun kapan. Misalnya kita kerja sekarang, bisa bulan depan, bisa 2 bulan lagi. Ya. Nah, kalau dari lu sendiri, Pinter-pinter gimana? nabung dulu. Pinter-pinter nabung. Pinter-pinter nabung dulu. Jadi emang challenge-nya kalau buat kita modeling atau di entertainment ya, sebagai host, sebagai content creator, kita nggak punya pendapatan yang pasti. Ya, Nggak kayak pasti. orang Kantoran kantoran sudah yang- ada angka pasti. Kalau Iya. kita enggak gitu. Setiap tanggal berapa udah dibayar, udah langsung bisa Betul. pos-posnya ya. Belum pengeluaran. lagi dibayarnya nggak tahu kapan. Ya, betul. Ya kan? Jadi gimana cara kita manage keuangan itu penting banget sih buat orang-orang kayak kita bilang freelancer lah. Ya, Kayak freelancer kita. betul. Kalau lu Gitu. gimana, J? Kalau gue sih, gue budgeting sih. Gue biasanya, gue mencatat pengeluaran gue bro. Jadi gue ada Oke. aplikasi kalau di handphone tuh gue pakai aplikasi expense namanya. Aha. Jadi setiap gue Expense? ya. Jadi setiap gue apapun, parkir, kopi, semuanya gue tulis. Jadi gue tahu satu bulan tuh rata-rata berapa. Oke. Rata-rata Jadi lu berapa. catat pengeluaran lu. Gue itu catat juga penting semuanya, sih. gitu. Jadi kalau gue juga ngerasa gue pernah nggak catat dan gue pernah catat itu feeling gue tuh beda banget. Beda. Ketika gue catat, wah gila ternyata gue tuh udah boros. Lu banget bisa sebulan nahan ini. diri. Betul, bisa ngerem. Saya nge-rap. Ya. Jadi itu pertama yang gue lakukan. Jadi gue Dan gue langsung download expense. Gue udah lama nggak nyatet soalnya. Bener. Jadi gue tahu tuh dan emang ternyata kelihatan bro. Maksudnya setelah lu berjalan setengah tahun, Ya. setahun tuh sangat kelihatan banget rata-ratanya berapa. Nah dari situ lu bisa lihat kan dari income lo sama rata-rata pendapatan. Ya. Income-nya walaupun income kita nggak pasti, tapi kan kita bisa dapat rata-rata juga gitu. Kan apalagi kita udah bertahun-tahun jadi freelancer gitu dan kita selalu berkembang terus. Nah di situ kita lihat kemampuan kita dan kita harus punya tabungan juga. Oke. Ketika dapat uang, tabung dulu, jangan pakai langsung langsung Habis. sisanya baru nabung. Oke. Susah. Ya. Gitu. Nah kalau boleh tahu lu berapa persen dari pendapatan lu J? Gua nggak ada persenan karena kan gua ada cicilan-cicilan. Oh iya. Jadi, iya. Jadi gitu. ya Kira-kira secukupnya aja ya. kalau gue sih kira-kira Kira-kira. karena gue bukan anak ekonomi juga jadi gue nggak tahu hitungan gue paling males ngitung jadi Oke. gue kira-kira kalau Beda, bisa kalau banyak gua anak ekonomi. pokoknya gue satu akun yang tiap hari gue pakai itu uangnya cuma dikit di situ Oke. jadi gue nggak berasa punya uang banyak ketika gue dapat transfer langsung gue pecah tang oke dah uang gue cuma dikit Ya, sama gue juga sih. Gue nggak suka pegang uang banyak. misalnya dapat 1 juta gitu wah tinggal 100.000 Oke. jadi kayak gitu kira-kira Ya, oke. jadi gue nggak ngerasa punya uang banyak. Nah, jadi kan tabungan itu kan nanti lama-lama bisa jadi untuk DP dan sebagainya. Betul. Nah, Dan itu nggak berasa ya, Ci ya. Gue juga ngalamin yang namanya nabung gitu ya tiap bulan nyisihin duit. Tahu-tahu nggak berasa udah setahun 2 tahun kita biasain jadiin habit nabung, atau udah kekumpul uang. benar. Nah, waktu itu nyokap gue maksa gue untuk beli rumah waktu itu. Oke. Itu awal apartemen, cuman nggak jadi akhirnya rumah. Rumah. Agak takut juga tuh kayak. Oke. Anjir. Gue ngambil 5 tahun. Cicilannya lumayan 5 tahun Udah kan. main 5 tahun dan pendapatan kita nggak pasti. Benar, Itu nggak yang pasti. bikin apa ya, ragu ya. Deg-degan pasti. Deg-degan. Dan gua rasa banyak juga anak milenial yang takut, Hmm. ya kan? Takut dengan biaya pengeluaran bulanan yang pasti. Padahal lu beli beginian yang uang kecil aja juga itu kalau dihitung gede banget. Benar. Ya kan? Benar. Ya udah, akhirnya memberanikan diri, tapi dengan gue berpikir oke, kalau gue ambil ini gue harus menurunkan lifestyle gue, gitu. Oke. At least ada perhitungan. Ketika gue menurunkan lifestyle gue sedikit, gue bisa bayar bulanannya. Oke. Ya udah, akhirnya berjalan, puji Tuhannya nggak menurunkan lifestyle, tetap ada, malah otaknya malah makin dipaksa. Gue harus berkembang. Oke, Akhirnya, gimana caranya gue cari cuan nih? iya, Cuan akhirnya lagi. malah pendapatannya Meningkat. naik berkali-kali Ya, lipat ya, gitu. ya. Kayak gitu, dan ya puji Tuhan akhirnya sekarang bisa ngambil yang kedua. Ya. Kayak gitu. Jadi emang kadang-kadang harus dipaksa sih. Ya, gue bersyukur punya nyokap gue maksa gue. Oke. Dia kan maksa gue gitu. Karena menurut gue ketika kita dipaksa, manusia tuh ketika dalam keadaan genting tuh otaknya langsung cerdas loh.
Gue nggak kayak gitu. Survival mode-nya langsung keluar. Yes gitu. Nice. Tapi Berarti- pasti juga harus berdoa dan beriman juga ya, dan Betul. berusaha juga pasti. Ya, dan pasti ada hitungannya juga ya, Jay ya. Hitungannya Jangan sih, maksudnya kita misalnya pendapatan 7 juta, cicilan 10 juta itu Ambil mungkin. properti yang sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Karena gini misalnya kayak contoh deh handphone deh bro. Banyak anak muda, anak milenial yang pengen nih handphone yang paling canggih, yang puluhan juta. Jujur gue nggak pernah beli handphone seharga puluhan juta. Endorse satu bukan. I get it for free. Ya, maksudnya banyak yang kayak gitu. Ya. Akhirnya mereka memaksakan diri gitu. Ya, boro-boro nabung. Ya, Tiap kecuali bulan bisa kita bilang kalau misalnya content creator butuh handphone yang bagus itu beda cerita ya. Kalau kita bisa beli gadget yang walaupun mahal tapi bisa kita gunakan Menghasilkan. untuk menghasilkan Ya, lagi, ya. itu That's investasi okay. menurut gue. Betul. Tapi kalau untuk gaya hidup lifestyle, ya cuma dipakai buat senang-senang doang. Senang-senang ya. doang, Buat apa? gaya-gaya doang buat apa betul. Itu masalah prioritas sih sebenarnya. Kayak gitu. Ya, betul sih. Gue setuju sih. Jadi ya menurut gue bisa, tapi paling yang harus kita lakukan adalah menurunkan lifestyle kita dulu sih. Oke. Jaga lifestyle kita. Maksudnya kalau Jadi kita jadi reminder juga nih buat gue. kalau kita karena kan kadang-kadang kita harus tahu sih yang kita butuhkan sama yang kita mau. Ya, betul. Itu betul banget sih. Iya kan? Benar. Kita sering membeli barang-barang yang emang kita mau, bukan yang karena emang kita butuh. Itu Ya. mungkin dari situ. Kecuali emang kalau kita udah punya penghasilan yang berlebih, yang besar, Ya. ya it's okay, Iya, kayak gitu. betul. Jadi ya buat anak-anak millennials mungkin bisa menahan diri dulu ya untuk Kalau emang pengen beli rumah. kalau gue menahan diri, gue juga bakal menahan diri kalau gitu. Kayak gue punya teman-teman kayak pergi-pergi untuk healing ya, apalah itu pergi. Kan gue jarang ikut. Oke. Gue jarang pergi. Kalau nggak ada kerjaan, gue jarang pergi. Oke. Karena gue salah satu cara gue untuk mengirit kan kayak gitu. Oke. Kayak terus kayak nongkrong. Ya, lu ngajak gue jarang datang. Ya. Ya kan kayak party malam kemana sih? Bro, sekali party habis 200.000 bro. Betul. Di atas GoPay kalau di Jakarta ya kan. Ya, itu Coba salah satu kita dibayar untuk datang ya. iya betul. Padahal gue juga pengen. Ya. Cuma itu salah satu gue menahan diri karena gue udah punya cicilan ini. Oke. Gitu. Jadi justru karena cicilan itu lu jadi lebih bisa menahan diri ya. Betul. Mungkin menurut gue itu salah satu cara yang baik juga untuk kita jadi lebih irit. Iya, gue setuju sih. Gue butuh cicilan rumah sih. Butuh Bisa cicilan menahan rumah. diri sih. Iya. Ya, Nice. soalnya jangan juga siapa sekarang yang beli rumah cash kalau nggak sultan-sultan ya Betul, kan. betul. Cicilan yang sehat lah menurut gue, cicilan Iya. yang bagus lah gitu untuk memotivasi diri kayak gitu. Jadi ya menurut gue bisa kok anak milenial punya rumah. Bisa. Dan pasti juga itu sih Tapi lu investasi juga ya? investasi. Iya. Jadi terbanyak sumber income juga bro. Ya. Jadi sumber income itu nggak, kalau menurut gue jangan cuma satu aja. Gitu ya. Jadi kayak misalnya modeling doang, lu jangan. Ya. Cari lain-lain. Iya, Ya. contohnya income ketika ada pandemi, hal yang tidak terduga-duga ya. Iya. Udah 2 tahun lebih, ya jadinya sulit gitu. Nah, kayak lo kan lo juga bikin usaha kan? Ya, gue sempat bikin usaha juga. Gitu. Walaupun kadang-kadang usaha nggak berhasil juga, gue juga sempet nggak berhasil ya. Iya, Jadi iya, it's okay iya. lah. It's okay. Yang penting selalu Belajar. berkembang dan cari sumber income yang banyak. Iya, Sebanyak-banyaknya. yang banyak. Betul. Kayak gitu. Ya, gue setuju sih. Bener, memang nggak gampang untuk punya rumah, tapi ya memang balik lagi ke kita ketika kita punya cicilan, prioritas itu udah beda tuh. Iya. nggak sih? Jadi kalau kita summarize yang pertama itu anak milenial bisa punya rumah atau enggak, bisa banget. Bisa banget. Susah, emang ya susah. Susah. Ya, tapi jadi pertama kita harus lifestyle kita harus dijaga, jangan turunkanlah gengsi itu ya. And then yang kedua perbanyak sumber income, And then yang ketiga apa? Bro, tambahin bro. Investasi juga penting sih menurut gue ya. Investasi. Investasi juga penting, gue sendiri Nabung, juga. nabung. Betul, nabung. Investasi, biarkanlah uang bekerja untuk kita. Asik, kalau bahasa investasi. Tapi itu gitu. kalau ngomong investasi juga panjang bro. Ya. Sekarang banyak banget kan investasi bodoh. Investasi bodoh. Jadi kan orang-orang yang ngerti kripto masuk kripto tiba-tiba boom hancur, Ya, sekarang, futures, betul. NFT apalagi, ya kan saham yang ikut-ikutan doang. Iya, Ya. jadi investasi boleh tapi pelajarin dulu. Atau ya investasi di yang instrumen yang resikonya rendah lah, kayak deposito, Ya. terus reksadana, ya kan. Untuk awal-awal meskipun returnnya kecil, yang penting kita udah mulai. Benar. Ya nggak sih, dibanding uangnya
Abis mendingan ditabung di investasi. Iya nggak sih? Betul. Nah kode lo tips untuk anak milenial biar bisa punya rumah dari versi lu pribadi. Menurut gue yang paling penting yang pertama adalah perbanyak income. Ya. Karena mau sehebat apapun kita menabung, kalau income kita kecil Ya. aja susah ya. Ya kalau investasi kita kecil juga returnnya kecil. Iya, returnnya kecil. Sulit juga untuk punya rumah yang harganya MM-an sekarang. Iya. Jadi pertama kita perbanyak sumber income, upgrade diri kita terus dimanapun bidang yang kalian kerjain ya. Kalau misalnya modeling ya kita selain model kita harus belajar hal lain, contohnya nge-host, acting dan lain-lain. Jadi kita punya banyak sumber income, apalagi sekarang dengan adanya sosial media juga terbuka banget. Sekarang gue lihat di aplikasi TikTok misalnya, sekarang dia bisa jadi bisa jualan juga, bisa dapat referral dan lain-lain. Jadi udah banyak banget kesempatan untuk dapetin income lebih. Itu yang pertama. Dan kedua, nggak cuman jago cari uang tapi juga bisa manage uang. Iya, true. Itu yang paling penting. Itu penting. Gimana caranya uang kita bisa menghasilkan lagi, nggak habis gitu aja. Gitu sih, nggak beli-beli yang nggak kita butuhkan gitu. Ya, tadi kalau ngomongin soal nambahin sumber income juga misalnya kalau kalian desainer selain kalian kerja di kantoran, kalian juga misalnya weekend jadi freelance. Iya betul. Ya kan? Misalnya kalian videographer, sekarang misalnya banyak yang freelance di weekend itu Weddingan. itu juga cuan banget. Jadi sekarang tuh kesempatan udah banyak Kayak juga banyak yang perlu videographer. Kayak lu perlu videographer. Iya, juga perlu videographer. Dan sometimes gue hire videographer juga. Oh, sekarang duanya main bola, olahraga, badminton, fotografer dibutuhkan banyak banget. Dan kita kalau main bola sama Pirates ya, kalau nggak jauh-jauh hari susah tuh dapat fotografer. Iya benar. Tiap minggu pasti ada aja yang main. Bahkan tiap hari pasti ada aja yang main. Jadi karena makin gampang, makin banyak kesempatan untuk cari cuan. Betul. Asalnya kita mau belajar itu aja sih. Benar. Gitu, kita sukanya apa di bidang kreatif kah atau di bidang ekonomi kah, itu bisa banget untuk cari income tambahan. Dan kedua ya manage uang, nabung, investasi menurut gue juga penting. Ya. Gitu. Dan dari gue suka baca buku ya, dari salah satu buku yang gue baca itu ada yang namanya Intelligent Investor. Porsinya adalah kalau misalnya kita cowok, berapa persen sih uang yang harus kita masukin untuk investasi? Itu 90 dikurangin umur kita. 90 kurangin Umur kita. umur kita, oke. Misalnya gue 27, 90 kurang 27 berarti 90 kurang 27 63. Berarti 63% itu boleh gue investasikan ke instrumen berarti hidup misalnya saham. lu 27% doang sebulan. Hah? Gimana? Berarti gaji lu, pendapatan lu 27% doang yang bisa lu pakai. Enggak dong, 37%. Kan 90 kurang 27. 90 kurang 27. Maksudnya dari semua yang kita punya, semua cash yang kita punya, itu 90 presentasinya 90 dikurangin umur kita. Kalau cowok ya, kalau cewek 100 dikurangin umur. Gitu. Jadi semakin kita muda, semakin banyak uang yang harus kita investasiin karena kan risikonya masih rendah. Gue menyesal sih, gue baru tahu saham baru kripto tuh baru berapa tahun terakhir. Tuh kok ada zaman dulu ya tahun 2020. Aduh. Tapi itu nggak mah kayak adik gue paksa masukin aja, masih kuliah. Ya, gue juga beruntung sih. Masukin aja. Iya, gue juga beruntung di tahun 2020 kemarin pas banget gue kenal saham di saat saham itu keras. Jadi gue sempat merasakan cuan gitu. Dan kripto baru naik. Lu yang merasakan cuan kan? Ya itu ya. Iya. Dan gue juga ya dari investasi tuh apa ya? Gue ngeliat banyak orang-orang kaya kebanyakan bukan kebanyakan semuanya. Orang kaya kan makin kaya ketika mereka dari hasil investasi mereka. Ya ini super kaya ya kita ngomongin. Contoh misalnya salah satunya yang kaya dari investasi itu Pak Sandiaga Uno. Gue ngefans banget sih sama Pak Sandiaga. Kalau kita lihat total hartanya, iya Pak Lo Keng Hong, hartanya banyak kan ya berupa saham sih, bukan sekarang ngomongin soal value sih. Soal value. Masuk kayak youtuber ya, yang udah punya namanya podcast itu juga kan itu kan sekarang mainnya valuasi. Iya betul. Misalnya valuasinya ya begitu akhirnya. Iya 10 miliar, apakah semua berbentuk cash? Enggak. Jadi gimana uang kita manage untuk jadi uang lagi? Ya. Belajar lah pokoknya. Produktif uangnya. Pokoknya anak-anak muda, anak milenial kita termasuk gue juga milenial, Kevin juga. Jadi kita nggak boleh, seperti yang kita bahas minggu lalu juga ngomongin soal pekerjaan, kita nggak boleh berpuas diri, kita harus selalu explore, level up skill kita, ya kan, nggak boleh berpuas diri, and then money management sangat penting banget, hindari gengsi dan perbanyak sumber income, itu dia. Oke, jadi good luck buat para millennials, good luck juga buat gue, bisa semoga tahun depan gue bisa beli properti. Amin bro, itu. Amin. Oke. Kita ketemu lagi di ngopi bro. Ngopi bro. Berikutnya.